Halo Mamin, WhatsApp, bagaimana kabar kalian semua? Nah, di video kali ini gue bakalan menjelaskan kalian semua tentang bagaimana caranya pertama kali kalian mau pelihara leopard gecko. Jadi kan gue lagi sering banget live di TikTok, dan ternyata banyak banget yang nanya, gimana sih cara pertama kali harus melihara leopard gecko? Jadi apa yang harus kalian lakuin tuh ya kan? Ini gue bakalan memperinci gimana pertama kali kalian harus memelihara leopard gecko. So, nonton sampai selesai ya. Nah, yang pertama kali harus kalian lakuin itu adalah pakan. Pakan leopard gecko itu wajib kalian perhatikan ya. Kalian bisa kasih makan itu jangkrik, ulet Hongkong, ulet Jerman. Nah, itu bisa kalian kasih ke leopard gecko-nya. Sesuaikan dengan si size leopard gecko-nya, guys. Jangan sampai masih baby kalian kasih makannya jangkrik ya, kebesaran itu pasti nggak akan mau ya. Yang ada trauma, jadinya nggak mau makan tuh si gecko-nya, stres. Nah, itu pastikan juga serangga yang kalian kasih ke gecko-nya itu jangan langsung kalian kasih makan, guys. Pastikan itu di gutlut dulu. Nah, pasti bingung kan, gutlut itu apa, Bang? Itu gutlut itu buat kasih nutrisi ya, buat kasih isian lah ke serangganya. Jadi kalian kasih makan dulu tuh si serangganya, jangkrik, ulet Hongkong, ulet Jermannya itu kalian kasih makan dulu, guys. Bisa kasih kalian wortel, kentang, terus pur ya, kalian bisa kasih itu ke serangganya. Jadi biar ada nutrisinya sebelum dikasih ke leopard gecko-nya, guys. Jadi kalau misalkan beli di tukang burung gitu kan, itu masih kosongan ya, masih perutnya kosong gitu ya kan. Jangan langsung kasih makan ke gecko-nya, ntar nggak ada nutrisinya. Jadi kalian kasih makan dulu selang setengah jam atau 1 jam baru kalian kasih tuh ke leopard gecko-nya. Tetapi wajib juga kalian taburin tuh serangganya pakai kalsium. Gunanya buat apa sih kalsium, Bang? Untuk pertumbuhannya si leopard gecko. Jadi leopard gecko itu nggak gampang kena MBD atau nggak terjangkit ya MBD ya, kayak gitu. Pertumbuhannya aman aja sampai besar. Makanya wajib banget kalian lakuin hal itu ya untuk pakannya si leopard gecko. Sesuaikan juga size-nya nih, jangan sampai salah ya. Nah, sama satu lagi nih kecerobohan orang ya baru pelihara leopard gecko, karena mereka ini kalau misalkan baru beli dari sellernya terus baru nyampe langsung dikasih makan terus dimainin. Nah, itu salah tuh, itu wajib banget diperhatikan, karena apa, nanti bakalan stres tuh leopard gecko-nya kalau kalian langsung mainin, guys. Jadi itu ada apa ya, ada cara tertentunya. Nanti gue bakalan bikin video deh khusus untuk kapan sih leopard gecko ini bisa dimainin kayak gitu kan. Nah, yang kedua adalah wajib juga ini pasti kandang. Nah, kalau misalkan kalian melihara leopard gecko tapi nggak punya kandang, gimana ya kan? Mau taruh di dinding nggak bisa nempel, bukan cicak ya kan? Nah, kalian harus siapin itu kandang. Kandangnya itu pakai apa sih? Bisa pakai box donat. Itu kalau misalkan ukuran size juve sampai adult ya. Jadi pas banget tuh, nggak kebesaran nggak kecilan, itu pas banget. Nah, yang kedua itu kalau misalkan size nya baby, kalian bisa pakai tempat yang kecil, lebih kecilan lagi kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan ukuran si gecko-nya, guys. Jadi jangan sampai kebesaran, jangan juga sampai kekecilan. Terus juga untuk alasnya kalian bisa pakai kertas putih ya, bisa pakai juga karpet air. Karpet air nih sama kertas putih ini gampang banget dibersihin, guys. Gampang banget. Jadi kalau misalkan ada kotoran sedikit atau kalau kotoran agak banyak, kalian tinggal tarik set, ganti sama yang baru, udah kelar. Nah, kalau karpet air ini bisa dipakai terus-terusan ya, cuman dibersihin doang dan bersihnya gampang banget. Nah, makanya gue anjurin pakai karpet air atau alasnya itu kertas putih. Nah, kalau untuk size baby gue anjurkan pakainya tisu. Karena apa? Karena kalau misalkan leopard gecko baby ini itu dia cuman di spray doang minumnya, guys. Jadi di spray aja, nanti dia bakalan jilat-jilatin sekitar kandangnya kayak gitu, atau enggak tisunya. Jadi nggak usah pakai water dish untuk si baby leopard gecko-nya. Atau biasanya sih banyak yang ngakalin tuh pakai tutup botol ya, tutup botol aqua atau yang sejenisnya lah begitu. Cuman kalau gue menyarankannya lebih baik kalian itu pakainya tisu. Nah, si kandang ini juga wajib banget dibersihkan itu selama 1 hari sekali atau 2 hari sekali paling lama, guys. Karena kotoran leopard gecko ini bau ya, dan gitu bisa menyebabkan takutnya
banyak dampak negatifnya kayak penyakit dari leopard gecko-nya sendiri, karena kan sirkulasinya nggak bagus ya, karena kandangnya kecil. Jadi itu kayak muter aja gitu, hawa baunya, kotorannya itu muter, jadi nggak bagus juga tuh guys. Wajib banget dibersihin ya. Nah, boleh nggak sih kandangnya itu pakai terrarium? Boleh banget ya. Kalau misalnya kalian punya modal lebih banyak, bisa pakai terrarium yang kayak di belakang. Nah, kalian tinggal hias-hiasin, taruh leopard gecko-nya di situ, udah selesai. Gampang banget ya. Jadi yang penting kalian perhias, mempercantik sesuai dengan keinginan kalian. Kalau memang punya budget tinggi yang pengen hewannya bagus, dilihatnya enak, ya pakai terrarium kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan budget kalian guys. Tapi kalau misalkan mau breeding, bisa lah pakai laci-lacian kayak gitu, itu bisa banget guys. Nah, untuk minumnya si gecko, gue saranin minumnya itu jangan pakai air pump ya, atau air tanah, itu nggak bagus. Nanti bakalan ada penyakit jangka panjangnya. Nah, lebih baik sih kasih air minum aja guys. Cuman ya elah, nggak akan ngabisin aqua galon di rumah lo kok. Cuman segitu doang, setempat minumnya, water dish-nya gitu ya kan. Nah, satu lagi nih, wajib ada hiding cave. Nah, itu buat apa sih? Buat dia persembunyiannya dia guys. Jadi biar nggak stres, karena leopard gecko ini lebih senang cenderung itu tempat-tempat yang bersembunyinya dia. Jadi nggak gampang dilihat sama orang kayak gitu lah. Karena misalkan dia ini termasuk tipikal orang yang tipikal hewan yang gampang stres ya. Nah, takutnya kalau kalian sering mainin, malah nanti dia mutusin ekornya sendiri, itu lebih bahaya. Lebih baik kalian kasih tempat dia untuk beristirahat. Jadi makanya gue saranin pakai hiding cave, atau misalkan kalian pakai box donut, kalian bisa taruh tempat yang gelap aja. Nah, itu kalau misalkan untuk handle-nya, nanti ya handle-nya itu ada saat tertentunya. Apalagi kalau habis makan tuh nggak boleh banget untuk di handle. Satu lagi nih yang buat pemula yang mau baru pelihara leopard gecko, itu jangan pernah taruh kandangnya sembarangan. Karena apa? Karena kalau kalian taruh sembarangan itu bakalan diserang sama namanya semut. Yes, semut. Lo nggak salah dengar. Semut itu musuhnya para breeder gecko ya. Karena itu mereka itu suka pakai kapur ajaib di sekitar kandang atau spray anti semut segala macam. Karena apa? Karena bakalan ngebunuh si gecko-nya guys. Jadi itu ada beberapa case itu dikeroyok leopard gecko-nya sama semut merah sampai metong guys. Nah, itu makanya kalian wajib banget taruh di tempat ya aman ya, safety banget ya, jangan sampai sembarangan taruhnya. Nah, ada lagi juga case kalau misalkan leopard gecko-nya digigit sama tikus dan metong pastinya ya. Makanya nggak mau kan sampai hewan kesayangan kalian itu mati sia-sia guys. Jadi makanya taruh kandangnya itu harus tempat paling aman, oke? Nah, kandangnya juga nggak boleh ditaruh di tempat yang panas atau di tempat yang terlalu dingin, itu nggak bagus. Taruh aja tempat yang adem, jadi nggak panas juga, nggak taruh dingin juga. Nah, itu bagus banget untuk gecko-nya guys. Jadi ingat ya, suhu itu penting. Nah, karena tadi gua ngomongin tentang suhu, jadi gecko itu nggak perlu harus dijemur. Jadi kalau misalkan kalian pekerja, anak sekolahan, melihara gecko itu paling aman, paling enak karena nggak perlu jemur. Jadi kalau misalkan pekerja kan pagi nggak ada waktu ya pastinya ya. Nah, itu gecko adalah solusinya. Jadi nggak perlu harus jemur-jemur guys. Udah gitu, gecko itu nggak bisa besar ya, cuma segitu aja udah. Nah, yang terakhir dari gua, kalian wajib jauhin 3 mob ini ya guys ya. Memang leopard gecko itu khusus untuk pemula, tetapi ada beberapa mob yang mungkin itu tidak bisa dengan mudah kalian pelihara guys. Pertama itu lemon frost, yes, LF biasanya disebutnya tuh disingkatnya LF ya. Nah, itu harus kalian jauhin karena di LF ini itu membawa gen tumor, atau bisa dibilang ya bawa apa ya, bawa penyakit lah. Jadi pastinya itu dia ada garis keturunan tumornya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba tumor terus kalian panik, nah itu bisa menyebabkan kematian cepat guys, karena tumor itu berkembangnya udah kayak di manusia aja lah, berkembangnya cepat. Nah, leopard gecko pun sama kayak gitu juga. Makanya jauhin lemon frost untuk kalian yang baru pertama kali mau pelihara leopard gecko ya. Nah, yang kedua enigma, yes, enigma itu wajib banget juga kalian jauhin. Karena apa? Karena di enigma ini memiliki sindromnya ini itu lucu, lebih ke suka geleng-geleng atau strike-nya itu suka nggak kena. Jadi misalnya kalian kasih makan nih si gecko-nya, dia tuh strike-nya meleset-meleset mulu. Nah, itu tuh yang susah.
Jadi yang kayak ngeliat tapi dia nggak bisa gitu nyampenya. Nah itu kena sindrom guys. Sindromnya itu tergantung dari level sindromnya sendiri ya. Ada yang parah itu sampai geleng-geleng, sampai belok-belok. Nah itu udah parah banget levelnya. Jadi makanya jauhin lah mob enigma. Kalau menurut gua pilihlah lain-lain yang mobnya yang pasaran aja, lebih baik untuk yang pertama kali baru mau pelihara ya. Dah, yang ketiga ini termasuk kontroversi karena yang ketiga ini adalah mob Blizzard. Yes, lu nggak usah dengar Blizzard. Blizzard ini masih jadi simpang siur atau perdebatan ya di kalangan pecinta leopard gecko atau komunitas leopard gecko. Karena apa? Karena Blizzard ini itu termasuk agresif atau dia bilang galak gitu ya daripada mob-mob yang lain. Jadi makanya kenapa dibilang ini termasuk sulit juga untuk dipelihara sama yang pemula. Pasti akan apa ya, akan kaget gitu. Oh kok dia gigit jari gue sih, oh dia kok ini banget ya, kejut gitu banget ya sama makanan. Nah itu agresifnya terlalu berlebih guys kalau di Blizzard. Makanya itu tidak, menurut gua tidak untuk pemula yang baru mau melihara leopard gecko. Jadi itu aja ya, kalian harus jauhin 3 itu aja menurut gua ya. Tadi apa, LF, terus enigma sama Blizzard. Wajib banget untuk kalian baru mau pelihara leopard gecko, jauhin 3 mob itu ya guys ya. So jadi segitu aja ya caranya atau tips dari gua. Nanti gua bakalan bikin video tentang kapan sih leopard gecko ini bisa untuk di handle atau di mainin. Nanti gue bakalan bikin videonya ya. Oke, see you next video and keep watching. Dadah, gue pamit ya guys.